Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro no Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-25-nya. Di halaman pertama dari manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-25, adegan pertama yang bisa kita lihat adalah saat Hauser yang baru tersadar dari mabuknya. Dan saat melihat kedatangan kelompok Percival, dia mengatakan kenapa dia ada di sini. Yang itu artinya dari kelima anggota tersebut, salah satu ada yang dikenal oleh Hauser. Makanya dia bisa mengatakan seperti itu. Sedangkan untuk Percival ketika sampai di kota Ken, dia terlihat amat senang sekali. Yang hal itu bisa kita lihat dari raut wajahnya. Dan saya rasa hal tersebut sangatlah normal. Pasalnya ini baru yang kedua kalinya Percival mengunjungi sebuah kota. Setelah sebelumnya dia singgah di kota Sistana. Jika dilihat dari penampilannya, daripada dikatakan sebuah kota, Ken memang lebih mirip seperti sebuah benteng. Dan setelah tiba di kota, mereka memutuskan untuk berpencar. Akan tetapi yang menarik jika sebelumnya yang paling tidak setuju buat singgah ke kota Ken adalah Anne, namun setelah sampai yang diperlihatkan paling bahagia adalah dia juga. Soalnya setelah tiba di kota Ken, Anne dibuat terkesima oleh barang-barang yang dijual di toko. Sedangkan untuk Nasiens, dia malah mampir ke sebuah bengkel yang tujuannya bukan guna mencari senjata, melainkan dia ingin menambah botol obat miliknya. Dan untuk Donnie, yang ada dalam pikirannya hanyalah minum-minum di bar. Sedangkan Percival malah tertarik dengan keramaian yang terjadi di kota Ken. Keramaian yang terjadi akibat adanya pertandingan gulat gauren. Gulat yang sering dia lakukan dulu dengan mendiang kakeknya. Tentu saja melihat semua itu membuat Shin sangat marah. Karena seharusnya mereka terlebih dulu mencari penginapan daripada berjalan-jalan. Yang itu memanglah benar. Makanya setelah Shin marah inilah baru Percival, Nasian, Donnie, serta Shin menuju ke sebuah penginapan untuk memesan beberapa kamar. Namun menariknya saat memesan, Percival malah meminta 5 kamar untuk orang dan 1 kandang. Untuk kandang memang bukan permintaan yang aneh. Sebab dalam kelompok mereka ada Sylvan, kuda yang dibawa Anne dari kota Sistana. Tapi Percival yang meminta 5 kamar buat orang itulah yang aneh. Pasalnya dalam kelompok mereka hanya ada 4 orang. Yang itu artinya Percival menganggap Shin layaknya manusia. Makanya Shin dipesankan kamar sendiri seperti yang lainnya. Walau hanya seekor rubah, pada awalnya ternyata Shin lah yang bertugas memegang uang. Namun hal itu berubah setelah Anne datang. Sebab menurut Shin, Anne mengatakan kalau dia tidak mempercayai laki-laki ataupun binatang memegang uang. Oleh sebab itulah ketika mau membayar biaya penginapan, Shin menyuruh mereka mencari Anne terlebih dulu. Tapi menariknya saat Percival mencari Anne, ternyata wanita yang satu ini malah diperlihatkan tengah kesulitan karena membawa sesuatu. Dan yang dibawa Anne itu rupanya adalah hasil dari belanjanya di kota Ken yang semuanya merupakan sebuah pernak-pernik. Mulai dari lentera sampai selimut juga dibelinya. Namun dari semua yang dibeli oleh Anne, jujur saja hanya satu yang kalau menurut saya bermanfaat, yaitu baju ganti yang dia belikan untuk Percival, Nasian, serta Donnie. Pasalnya baju Percival dan Nasian memang sudah rusak setelah melakukan pertarungan dengan Iron Set. Tentu saja Percival, Nasian, serta Donnie merasa senang atas apa yang dibelikan Anne kepadanya. Tapi dari semuanya hanya Shin yang dari tadi diperlihatkan cuma diam saja. Dan baru mulai bicara ketika dirinya menanyakan kepada Anne mengenai berapa uang yang tersisa. Namun mengejutkannya dari 10 koin emas yang diberikan oleh Shin setelah digunakan belanja oleh Anne, rupanya hanya tinggal tersisa 3 koin perak saja. Yang pastinya mengetahui hal tersebut membuat Shin sangat marah. Sebab dengan uang 10 koin emas seharusnya mereka bisa membeli sebuah rumah beserta perabotannya. Sedangkan oleh Anne uang sebanyak itu cuma digunakan belanja barang-barang tidak penting seperti lentera. Dan anehnya lagi, Anne malah tidak merasa bersalah sama sekali.
Malahan dia mengatakan kalau seharusnya mereka semua senang karena masih memiliki uang kembalian. Itu berarti sejak awal Anne tidak pernah menganggap banyak uang 10 koin emas. Dan saya rasa hal itu cukup masuk akal. Karena bagaimanapun dia merupakan putri satu-satunya dari seorang tuan kota juga kesatria suci. Jadi seharusnya Anne sejak kecil sampai sekarang tidak pernah kekurangan uang sama sekali. Makanya uang yang dia anggap sedikit bisa saja dianggap banyak oleh kebanyakan orang lainnya. Oleh sebab itulah kenapa setelah menghabiskan uang sebanyak 10 koin emas, Anne mengatakan jika seharusnya teman-temannya senang karena masih memiliki kembalian. Lantaran menurutnya 10 koin emas adalah jumlah yang sedikit. Makanya di chapter ini Anne diperlihatkan sangat kesal karena menganggap teman-temannya mempermasalahkan hal kecil karena dia telah menghabiskan uang 10 koin emas yang dianggapnya sedikit. Padahal 10 koin emas di mata yang lainnya berjumlah banyak. Dan Anne tidak menyadari hal itu. Pastinya saat melihat Anne sama sekali tidak merasa bersalah atas semua tindakannya membuat Shin semakin marah. Oleh sebab itulah pada akhirnya dia mengatakan sesuatu yang sangat kasar dengan cara sarkastik. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh Shin pada akhirnya membuat Anne menjadi marah juga. Lalu dalam kemarahannya inilah Anne mengajak Percival pergi dan mengatakan akan mendapatkan uangnya kembali. Di manga Mokushiraku no Yonkishi chapter ke-25 ini setelah pertengkaran yang terjadi akhirnya mereka berlima pun berpisah. Percival ikut dengan Anne, Shin pergi jalan-jalan sendirian, sedangkan Donnie mengajak Nasians untuk minum-minum di bar. Dan menariknya walau Nasians seumuran dengannya, entah kenapa Donnie menganggapnya sebagai anak kecil. Makanya ketika dia memesan bir, Nasians malah cuma Donnie pesankan segelas susu. Tapi disinilah kejadian menariknya baru terjadi. Sebab setelah Donnie memesan minumannya kepada bartender, dia malah dihampiri oleh Hauser. Dan yang mengejutkannya, ternyata Hauser merupakan paman dari Donnie. Karena Hauser adalah adik dari mendiang ibu Donnie. Yang tentu saja terungkapnya fakta satu ini sangatlah mengejutkan. Pasalnya siapa yang bakal menyangka jika Donnie merupakan keponakan dari Hauser yang merupakan kapten kesatria suci kerajaan Lyonesse. Dan yang terkejut saat mengetahui fakta ini pastinya bukan hanya pembacanya saja, melainkan Nasians yang ada di sana juga ikut terkejut dibuatnya. Lantaran dia pastinya juga tidak akan pernah menyangka jika teman seperjalanannya tersebut merupakan keponakan dari seorang kapten kesatria suci. Lalu sekarang jelas sudah kenapa di awal chapter ini ketika melihat kelompok Percival datang, Hauser mengatakan kenapa dia di sini. Soalnya dia memang mengenal Donnie yang merupakan keponakannya sendiri. Dan meskipun untuk sekarang kita masih belum bisa tahu apa yang bakal terjadi pada Donnie, tapi besar kemungkinan nantinya dia akan mendapat hukuman dari Hauser. Hukuman karena telah melarikan diri dari latihannya untuk menjadi seorang kesatria suci. Sedangkan di sisi lain setelah pergi, rupanya Anne mengajak Percival untuk melihat pertandingan Blood Gauren. Lalu tujuan kenapa dia mengajak Percival ke tempat itu adalah untuk berjudi. Berjudi agar dirinya bisa mengembalikan uang yang sebelumnya telah dihabiskan untuk berbelanja. Dan mengejutkannya dengan bermodalkan uang sebanyak 3 koin perak, Anne bisa meraup untung yang sangat besar. Karena dengan bermodal sisa koin belanjaannya itu, Anne berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya helm Percival sampai tidak cukup untuk menampung uang yang Anne peroleh dari hasil taruhannya. Namun apa yang dilakukan Anne di manga Mokushiraku no Yonkishi chapter ke-25 ini bukan karena dia beruntung. Melainkan Anne menggunakan kemampuannya yang dapat melihat orang berbohong sebelum melakukan taruhan. Dan karena penyelenggara pertandingan dan taruhan bermain sebuah trik inilah yang pada akhirnya hal itu dimanfaatkan oleh Anne. Yang pada akhirnya Anne berhasil meraup keuntungan sangat besar dari kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara. Akan tetapi yang mengejutkannya meski kelompok Percival baru sampai di kota Kent, ternyata mereka telah menjadi incaran. Diincar oleh sekelompok orang misterius. Bahkan kelompok misterius ini sudah memata-matai kelompok Percival dengan cermat dan teliti. Sampai kelompok Percival yang terbagi menjadi 2 serta yang satu kelompok bersama seorang kesatria suci juga sudah mereka ketahui.
Bahkan keadaan kesatria suci yang tengah mabuk juga tidak luput dari pengamatan mereka. Siapakah orang-orang misterius yang sedang mengincar kelompok Percival ini? Dan apakah tujuan mereka? Apakah mereka memiliki niat jahat pada kelompok Percival? Atau mungkin mereka memiliki tujuan lain? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Namun yang jelas setelah terungkap kalau kelompok Percival telah dimata-matai oleh kelompok misterius, manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-25 ini memang harus berakhir. Dan untuk mengetahui seperti apa kelanjutan ceritanya, caranya hanya satu, yaitu dengan membaca chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-25. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.